Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber ini bernama Eko. Dia menceritakan tentang pengalamannya di 3 tahun yang lalu, yaitu penampakan sosok jin perempuan di daerah kawasan Ancol. Jadi begini ceritanya. Di 3 tahun yang lalu, Eko ini sedang disibukkan untuk menjadi panitia pernikahan di daerah kawasan tersebut. Pastinya Eko itu pulang begitu sangat larut malam karena saking sibuknya. Dan ketika itu Eko pulang bersama temannya yang bernama Edi. Kira-kira itu pulang sekitar jam 2-an malam atau 2 dini hari. Eko dan Edi ini mereka pulang dengan naik mobil Eko. Ya, Eko menceritakan situasi saat itu begitu sangat sepi karena sudah larut malam. Di situ Eko pun melihat Edi di dalam mobil sedang asik chattingan. Entah itu chatting ke siapa, tapi sedang asik. Karena saking sepinya, Eko pun menyetel musik, namun tidak begitu kencang, untuk sebagai hiburan aja, untuk menghilangkan ngantuk. Itu menurut penuturan Eko, di saat kondisi yang begitu sangat larut malam, sangat sepi. Namun ada kejadian yang aneh. Di saat Eko sedang mengendarai kendaraan, ternyata Eko dikejutkan sosok perempuan yang sedang menyeberang tiba-tiba. Karena tiba-tiba itu Eko pun lalu mengerem mendadak, sehingga rem tersebut membuat Edi pun sangat kaget. Edi lalu bertanya, "Kenapa kok rem mendadak?" Itu kata Edi. Eko menjawab, "Tadi gue melihat sosok perempuan yang menyeberang dan gue kaget, nggak tahu itu perempuan dari mana." Itu menurut kata Eko. Lalu Edi pun, "Mosok kok, ini kan sepi banget loh kok, mana ada orang." Lalu Eko pun membenarkan dengan apa yang dilihat. "Serius, gue lihat sangat tadi ada perempuan yang menyeberang, makanya gue ngerem mendadak." Lalu Edi pun, "Ya udahlah kok, kita cabut lagi aja jalan." Ketika ingin mengegas, ternyata mobil pun mati mendadak. Lalu Eko dan Edi turun keluar dan membuka kap. Di sini ada kejadian begitu sangat menyeramkan yang dilihat Eko dan Edi. Ketika membuka kap, mereka berdua melihat sosok perempuan ada di dalam mobil dengan wujud yang begitu sangat menyeramkan, dengan berpakaian putih yang begitu lusuh dan rambut terurai panjang. Mereka berdua melihatnya itu. Kemudian saking ketakutannya, Edi pun mencekram Eko begitu erat. Karena rasa ketakutan, mereka pun lari. Mereka lari untuk meninggalkan mobil. Di situ ada bapak-bapak. Awal pun bapak-bapak menurut kata Eko takut, karena ketika Eko dan Edi lari, ternyata bapak-bapak ini pun lari. Larinya ini bukan karena ketakutan, tapi disangka Eko dan Edi ini adalah perampok. Lalu mereka menjelaskan, "Kalau saya bukan perampok, Pak, tapi saya melihat sosok perempuan di dalam mobil." Itu kata Eko. Kemudian bapak-bapak ini menyuruh, "Ayo, kita menuju mobil tersebut." Menurut Eko nih, bapak-bapak ini sepertinya seorang pemberani. Kemudian Eko dan Edi bersama bapak-bapak ini kembali menuju mobil. Di dalam mobil ternyata sosok perempuan itu sudah tidak ada. Bapak-bapak ini menyuruh, "Coba starter mobilnya." Dan ketika bapak-bapak ini menyuruh starter mobil, ternyata bisa jalan. Lalu bapak-bapak ini menceritakan, di sini kawasan ini memang begitu sangat menyeramkan kadang-kadang. Jadi makanya kalau melintasi daerah sini, Bapak untuk klakson mobil secara 3 kali
supaya menghormati yang tinggal di daerah sini, atau maksudnya jin-jin yang di daerah sini. Kita menghormati. Itu menurut bapak-bapak tersebut. Lalu Eko dan Edi pun pergi menuju tempat tinggal atau pulang tepatnya. Namun tidak sampai sini saja, kejadian begitu sangat horor yang dialami. Di dalam rumah pun Eko pun sangat gelisah dan sangat merinding. Dia menyadari bahwa masih ada yang mengikutinya, karena itu badannya atau punggungnya begitu sangat menggigil dan sangat berat dan sangat aneh. Lalu coba untuk Eko mengerikan diri dan menganggap itu biasa, dan itu sudah tidak ada. Lalu ketika tidur, ternyata Eko pun dimimpiin oleh sosok perempuan yang dilihatnya tadi. Di mana mimpinya ini, perempuan ini memanggil-manggil nama Eko. Eko, Eko, Eko. Dengan nada perempuan yang sangat jelas. Lalu Eko pun mencoba melari namun tidak bisa. Ternyata perempuan ini memeluk Eko dari belakang, sangat erat. Dan cengkeraman ini pun susah dilepaskan oleh Eko. Sekuat tenaga pun Eko susah melepaskan. Kemudian Eko pun mencoba melepaskan itu dengan erat, dengan membaca doa. Dan akhirnya bisa. Lalu ia lari sekencang-kencangnya. Dan itu pun lalu kemudian Eko pun terbangun. Namun apa yang terjadi? Namun horornya tidak sampai sini. Ternyata ketika terbangun, di spraynya itu, kasurnya itu banyak pasir. Dan Eko pun sama sekali tidak bermain di pantai. Namun di kasur itu banyak pasir. Dan entah Eko pun tidak tahu pasir dari mana ini. Namun itu sangat banyak. Ini menurut penelitian Eko. Dan Eko pun berusaha untuk mencoba menghilangkan rasa ketakutan itu ataupun traumanya itu. Karena dia masih mengingat jelas sampai saat ini. Begitulah cerita kali ini, yaitu pengalaman dari narasumber yang bernama Eko, yang dimana ia melihat sosok perempuan yang begitu sangat menyeramkan di daerah kawasan Ancol. Namun sosoknya itu tidak hanya dilihatnya secara nyata, namun sampai ke dalam mimpi. Entah siapa itu, apakah itu sosok si manis jembatan Ancol atau sosok lainnya. Namun ini adalah kenyataan yang pernah dialami oleh Eko. Sekian dulu dari saya menceritakan tentang pengalaman dari narasumber. Mungkin jika ada narasumber ingin menceritakan pengalamannya, bisa komentar di dalam video ini. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo tangi nggonmu guling, awas jongotan. Aku lagi bangun wingo jin setan kang tak utusi radio sebarang, ojo